Novel audio terbaru hari ini. Cincin Kaisar Naga 4610 hingga 4612. Pagi hari yang berikutnya, ketika Yao Mei keluar dari kamar, dia melihat kakaknya terbaring tertidur di depan pintu. Orang ini benar-benar berada di luar pintu sepanjang malam. "Kak, bangun, tadi malam." Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat Yao Mei keluar, dia segera bangkit dan bertanya apa yang ingin dia katakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Yao Mei memelototinya, lalu berbalik dan pergi. Sentian juga meregangkan tubuh dan keluar ruangan. "Kakak ipar, kamu benar-benar galak. Aku mendengarnya tadi malam. Kakakku terlihat dingin di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Tadi malam sangat meriah. Sekarang kamu tidak bisa menyangkalnya dan mengatakan kamu bukan saudara iparku." Saudara Yao Mei melihat Sentian dan berkata sambil tersenyum. "Bisa menjalin hubungan dengan Sentian, sekarang saya merasa nyaman. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tutup saja congormu. Ayo pergi dan jangan pernah datang ke kota binatang lagi." Yao Mei sangat malu setelah mendengarkan kata-kata kakaknya, lalu dia berteriak. "Pergi? Kemana harus pergi? Kamu sekarang milik Sentian, kamu hanya bisa mengikutinya," kata saudara Yao Mei. "Apakah kamu ingin pergi atau tidak, kamu bisa mengikutinya sendiri." Setelah Yao Mei selesai berbicara, dia keluar dari penginapan dengan marah. Kakak Yao Mei sedikit terdiam, dia tidak mengerti kenapa adiknya masih bersikap seperti itu padahal semuanya sudah matang. "Apakah kamu tidak akan mengejarku?" kata Sentian kepada saudara laki-laki Yao Mei. Ini, saudara Yao Mei memandang Sentian dan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia baru saja memeluk pangkuan Sentian, dan dia akan sedikit tidak mau menyerah seperti ini. Tapi dia tidak bisa melihat adiknya lari keluar kota dan melupakannya. Tiba-tiba, kakak Yao Mei menjadi malu. "Tunggu apa lagi? Kamu belum mengejarku." Ketika Sentian melihat saudara laki-laki Yao Mei seperti itu, dia terdiam beberapa saat. Setelah mengatakan itu, Sentian pergi mengejar Yao Mei. Melihat ini, saudara laki-laki Yao Mei pun mengejarnya. Dia berencana untuk menetap dengan Sentian sekarang. Ketiga orang itu langsung menuju gerbang kota, berencana meninggalkan kota. Yao Mei meninggalkan kota untuk pulang, sementara Sentian meninggalkan kota untuk mencari saudara perempuan Xiong Kuo dan bertanya tentang urat batu roh peri. Tapi saat Sentian dan yang lainnya bersiap untuk meninggalkan kota, sepasang mata menatap mereka. "Tuan Kui," pria bernama Sentian itu mungkin meninggalkan kota dan mencoba melarikan diri. Di sebuah bangunan kecil yang unik, seorang bawahan mengikuti Kui Yu untuk melapor. "Orang ini sangat ingin kabur dari kota, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar kabur dari penjara secara diam-diam. Segera pergi dan beritahu Kapten Zhou, si Geblek itu, bahwa seseorang di selnya telah melarikan diri, dan dia bahkan belum menyadarinya," kata Kui Yu dengan ekspresi muram. Tadi malam, ketika dia bertemu Sentian yang memegang token Jenderal Xing, Kui Yu mengira Sentian dibebaskan oleh Jenderal Xing. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang melepaskan Sentian, yang berarti Sentian kabur secara diam-diam. Tidak peduli metode apa yang digunakan Sentian untuk melarikan diri, tindakan melarikan diri dari penjara seperti itu adalah kejahatan berat. Kui Yu mengira Sentian akan meninggalkan kota secara diam-diam, jadi dia mengirim seseorang untuk menjaga gerbang kota. Benar saja, dia melihat Sentian meninggalkan kota, jadi dia segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou di penjara. Bagaimanapun, seseorang melarikan diri dari penjara yang dia jaga, dan Kapten Zhou juga harus memikul tanggung jawab. Alasan mengapa Kui Yu terus menatap Sentian adalah karena Sentian memukulinya dalam beberapa hari terakhir, itu telah menyebar ke seluruh kota binatang dan semua orang mengetahuinya. Awalnya, sebagai tuan muda dari keluarga Kui, dia memiliki ketenaran yang tidak terbatas dan dikagumi oleh semua orang dimanapun, tetapi sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan lelucon semua orang. Terutama dipukuli oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan, sungguh memalukan. Tidak apa-apa jika Sentian berada di penjara dan akhirnya disiksa sampai mati. Namun, dalam 2 hari, Sentian keluar dari penjara. Selain itu, dia juga memegang token Jenderal Xing di tangannya. Ini sangat memalukan dan terhina bagi Kui Yu. Setelah Kui Yu memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou, dia secara pribadi memimpin orang-orang langsung ke gerbang kota. "Tuan,
Tidak baik bagi Anda memulai perang seperti ini. Lagi pula, Sentian memiliki token Jenderal Singh di tangannya, dan dia adalah tamu Jenderal Singh. Jika kamu ingin menghadapinya, menurutku lebih baik memberi tahu tuannya. Saat ini, seseorang mengingatkan Kuiyu. Selama Sentian berani meninggalkan kota, kami akan mencegatnya di luar kota dan membuang mayatnya di hutan belantara. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Singh padaku? Jika dia berani berurusan denganku, ayahku tidak akan melepaskannya, jangan khawatir. Setelah Kuiyu selesai berbicara, dia membawa orang-orang pergi. Tubuh Kuiyu terus-menerus memancarkan kemarahan yang hebat. Meskipun biksu lain tidak berani meleduk secara acak di kota binatang itu, Kuiyu berani. Apa identitasnya? Dia adalah tuan muda dari keluarga Kui, dan ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas yang hebat. Ketika tidak ada penguasa kota, ayahnya adalah pemimpin terbesar di seluruh kota Bis. Bahkan jika Kuiyu meleduk, siapa yang berani peduli? Sentian di sisi lain sedang mengejar Yao Mei keluar kota. Penjaga di gerbang kota tidak menghentikan mereka. Mereka akan memeriksa saat memasuki kota, tetapi tidak ada yang peduli saat meninggalkan kota. Kakak Yao Mei juga mengejarnya, dan terus mengomel, "Kamu gadis, kamu tidak patuh sama sekali." Seperti kata pepatah, jika kamu menikah dengan ayam, kamu akan mengikuti ayam, jika kamu menikah dengan guguik, kamu akan mengikuti guguik. Kamu tertidur dengan Sentian, dan kamu miliknya. Kamu adalah manusia, mengapa kamu begitu keras kepala? Senang rasanya mengikutiku dengan patuh, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Selain itu, aku bisa keluar dari penjara, terima kasih kepada Sentian. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan melayaniku dengan baik dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki gemuk untuk menjadi suami dan anak baptismu, dan kamu masih ingin melarikan diri, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Kakak Yao Mei baru saja mengomelinya dan membuat Yao Mei berlari lebih cepat. Sentian menatap kakak Yao Mei tanpa daya dan berkata, "Tutup mulutmu. Aku belum menyentuh adikmu sama sekali. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Kakak ipar, jangan berbohong padaku. Aku mendengarnya tadi malam, dan adikku berteriak begitu gembira. Bagaimana bisa itu salah? Kakak ipar, jangan khawatir, aku pasti akan menjelaskan gadis keras kepala ini padamu." Kakak Yao Mei mengira Sentian berbohong padanya. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat dan mengejar Yao Mei. Sentian memperhatikan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berjalan pergi tanpa bermaksud mengejar mereka, jadi dia menuju ke arah selatan kota. Siong Kuo berkata bahwa ada pohon besar 100 mil di selatan kota, dan saudara perempuannya Siong Ying ada di sana. Sentian harus menemukan Siong Ying terlebih dahulu sebelum dia dapat menentukan apakah urat batu roh peri itu nyata. Tapi begitu Sentian berbalik, dia segera menyadari bahwa beberapa aura datang ke arahnya. Sentian sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang yang mengikutinya pastilah Kuiyu itu. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti orang di Beast City ini untuk menaruh dendam. Terlepas dari apakah itu Kuiyu atau bukan, Sentian memutuskan untuk menunggu pihak lain. Jika mereka diizinkan mengikutinya, masalah urat batu roh peri mungkin akan terungkap. Dia harus terlebih dahulu menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya, sehingga Sentian dapat menemukan urat batu roh peri dengan ketenangan pikiran. "Nak, kenapa kamu tidak lari?" Saat ini, suara Kuiyu terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di depan Sentian. Pemimpinnya tidak lain adalah Kuiyu, yang sedang menatap Sentian dengan senyum sinis di wajahnya. Saat Kuiyu sedang berbicara, beberapa biksu yang dibawanya semuanya berdiri dengan tenang dan mengepung Sentian untuk mencegah Sentian melarikan diri. Para biksu ini semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa mereka datang dengan niat buruk. "Apa yang kamu inginkan?" Sentian memandang Kuiyu dan bertanya. "Menurutmu apa yang aku inginkan?" "Tentu saja aku ingin balas dendam. Apa menurutmu kamu baru saja memukulku dan melepaskannya? Dan kamu melarikan diri dari penjara secara pribadi. Ini adalah kejahatan besar. Tidak butuh waktu lama sebelum Kapten Zhou akan membawa orang untuk membawamu kembali ke penjara. Maka hidupmu akan lebih buruk daripada kemah Teihan," kata Kuiyu sambil mensibir. "Saya memiliki token Jenderal Singh di tangan saya. Saya sudah menjadi tamu Jenderal Singh. Jika Anda masih berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut akan kesalahan Jenderal Singh?"
Sentian bertanya dengan dingin. Hahaha, aku takut pada burung. Orang bernama Sing itu geblek. Biarpun aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia berani menyentuhku, ayahku akan langsung membunuhnya. Kuiyu tertawa, sama sekali tidak takut pada Jenderal Sing. Sentian tidak dapat mengancam Kuiyu dengan Jenderal Sing. Tampaknya kekuatan dan status Jenderal Sing di antara 3 jenderal binatang bukanlah yang tertinggi. Apa menurutmu hanya sedikit dari kalian yang bisa membalas dendam padaku? Sentian melirik orang-orang yang dibawakan Kuiyu dan tersenyum menghine. Sentian tidak memperhatikan beberapa biksu tingkat ketiga di alam Mahayana. Berhentilah bicara omong kosong. Jika aku tidak ceroboh, aku tidak akan dipukuli olehmu. Hari ini aku akan membuatmu patuh dan menjebloskanmu ke penjara, kata Kuiyu dengan ekspresi marah. Begitu Kuiyu selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan pedang yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Tanda pada pedang itu bersinar, mengandung kekuatan yang kuat. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Sentian dalam sekejap. Pedang di tangannya mengeluarkan bunga pedang dan menusuk ke arah organ vital Sentian. Sentian tidak tergesa-gesa. Dengan sedikit kesalahan dalam langkahnya dan kilatan aneh di tubuhnya, dia dengan mudah menghindari serangan Kuiyu. Kuiyu melewatkan pukulan itu dan menjadi sangat marah. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, dan aliran energi pedang keluar dari pedang, seperti bilah tajam, menyapu ke arah Sentian. Sentian mensibir, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata. Sebuah perisai transparan muncul di depannya. Energi pedang mengenai perisai itu dan langsung berubah menjadi sinar cahaya kecil dan menghilang. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani datang kepadaku untuk membalas dendam. Ejek Sentian. Ketika beberapa biksu di belakang Kuiyu melihat ini, mereka saling memandang dan menunjukkan keahlian unik mereka. Salah satu biksu melambaikan tangannya, dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit. Guntur dan kilat turun dari awan gelap dan meleduk ke arah Sentian. Biksu lain memuntahkan seteguk api, dan nyala api itu langsung berubah menjadi ular api besar, yang bergegas menuju Sentian dengan mulut terbuka berdarah. Ada juga kapak besar di tangan seorang biksu. Lampu pada kapak itu bersinar. Dia mengayunkannya dengan keras, dan lampu kapak besar ditebaskan ke arah Sentian. Sentian Ping tetap tenang dan tenang meskipun semua orang menyerang. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi dan berteriak, hancurkan. Perisai di depannya memancar terang, dan petir, ular api, dan sinar kapak menghantam perisai itu, dan terdengar suara gemuruh, tapi tidak ada cara melanggar melalui perisai Sentian. Hanya itu yang kamu punya, kata Sentian dengan nada menghine. Melihat ini, Kuiyu merasa semakin marah. Dia mengangkat pedang di tangannya lagi dan berteriak, hujan pedang jiwa es. Dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah langit, dan awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi tak terhitung jumlahnya pedang es. Itu mengalir ke arah Sentian. Masing-masing pedang es ini mengandung kekuatan yang kuat, dan pedang es yang padat menghantam Sentian seperti tetesan air hujan. Sentian melihat pedang es yang jatuh dari langit dengan sedikit rasa jijai di matanya. Api yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan api itu langsung berubah menjadi naga api besar, berputar di sekitar Sentian. Pedang es itu jatuh ke Yanlong dan langsung meleleh menjadi air. Kamu menggunakan api tertinggi klan iblis. Kamu bukan klan binatang, tapi pembudidaya iblis. Melihat api yang meletus di sekitar tubuh Sentian, Kuiyu langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa hanya suku binatang yang bisa memasuki kota binatang, dan ada penjaga yang memeriksa di pintu. Tanpa diduga, Sentian, seorang pembudidaya iblis, melarikan diri dari pemeriksaan dan menyelinap ke kota binatang. Bersembung.